Oke, berjumpa kembali di tutorial Star Video. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya kita menggunakan trigger di MySQL. Sebelum kita memulai, kita cek terlebih dahulu servernya. Di sini kebetulan saya menggunakan XAMPP. Kita aktifkan XAMPP-nya. Nah, di sini sudah on ya untuk MySQL-nya dan untuk Apache-nya. MySQL-nya itu menggunakan port 3306. Jadi port ini nanti akan digunakan di saat kita akan melakukan login atau koneksi ke MySQL servernya. Nah, di dalam tutorial ini saya menggunakan tool atau aplikasi SQLiog untuk media dalam pembuatan database, tabel, trigger, dan menginput data nanti ke dalam MySQL-nya. Kenapa saya tidak menggunakan phpMyAdmin? Karena jika kita menggunakan SQLiog, nantinya akan mempermudah kita, terutama di sini, di saat kita melakukan manipulasi terhadap data yang ada di MySQL. Oke, kita aktifkan SQLiog-nya. Bagi yang belum terinstall, silakan diinstal terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan atau membuat tabel atau database, kita harus connect terlebih dahulu. Jadi yang diminta di sini yaitu host address-nya, username, password, dan port. Nah, database-nya bisa dikosongin. Ya, untuk MySQL-nya kita gunakan localhost, username-nya kita gunakan root, password-nya kosongin, sedangkan port-nya kita gunakan 3306. Kemudian di connect. Ya, ini hasilnya. Ini tampilan dari SQLiog. Ya, jadi di sini ada beberapa tool nanti yang akan kita manfaatkan. Kemudian berikutnya kita membuat database. Yang membuat database, kita klik kanan di koneksinya yaitu root at localhost. Kemudian kita pilih klik tabel. Isi nama tabelnya. Nah, jadi di sini saya akan membuat sebuah database harian ya yang akan digunakan untuk menyimpan transaksi keuangan atau pengeluaran per hari, kemudian kegiatan-kegiatan per hari, semacam diary ya. Kita ketik nama database-nya harian. Kemudian klik create. Yang di sebelah kiri sudah terdapat satu buah database harian yang kita buat. Kemudian di sini kita lihat tabel, view, store, function, triggers, event-nya masih kosong. Nah, cara membuat tabelnya tinggal klik kanan di tabel, kemudian klik tabel. Tabel yang pertama kita buat itu ada tabel admin. Ya, filenya seperti berikut ya. Username, kemudian ada sandi, nama, kemudian ada saldo, kemudian ada tabungan. Nah, username, tipe datanya adalah varchar sebesar 25. Kemudian sandi itu kita juga gunakan varchar, tetapi di sini kita gunakan 50. Nama varchar kita gunakan sekitar 100 ya. Kemudian saldo kita gunakan integer, tabungan kita gunakan integer. Username itu sebagai primary key. Kemudian sandi tidak boleh nol ya, nama, saldo, dan tabungan. Kemudian klik create. Kita beri nama tabel.
Oke, tabel create successfully. Kita sudah berhasil membuat tabel. Oke, kemudian jika kita membuat tabel baru lagi, kita klik yes. Jika tidak, kita klik no ya, karena kita akan membuat lagi 3 tabel, jadi cukup kita klik yes ya. Kemudian tabel yang kedua itu tabel jenisnya, kode jenis. Ini kita pakai char sebanyak 4. Ini kita pakai varchar sebanyak 25. Kemudian sebagai primary key dan kemudian create tabel, saya kasih nama tbl jenis. Oke, kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel keuangan. Kode, kemudian tanggal, masuk, keluar, kemudian keterangan, dan yang lagi satu itu adalah kode jenis. Kode kita gunakan big integer, tanggal kita gunakan date, masuk kita gunakan big integer, keluar kita gunakan big integer, keterangannya kita gunakan varchar sebesar 150, kode kita gunakan char 4 ya, hampir sama dengan yang tadi. Kemudian sebagai primary key itu adalah kode. Tanggal, masuk, keluar, keterangan, dan kode jenis itu tidak boleh kosong. Kemudian karena kodenya kita generate secara otomatis, jadi kita centang auto increment. Kemudian kita isi tabel keuangan. Oke. Ya, sukses. Kemudian kita buat lagi satu, kode, tanggal, kegiatan. Ya, jadi di sini digunakan untuk menyimpan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kodenya kita gunakan big integer, tanggalnya date, kegiatannya kita pakai text. Primary key, auto increment, kemudian not null untuk tanggal dan kegiatan. Kemudian kita create tabel kegiatan. Oke. Ya, berhasil ya. Jika sudah selesai, kita langsung no ya, jadi berakhir membuat tabel. Jadi sudah terbentuk ada 4 tabel. Jadi kita bisa lihat kolomnya ada ini dengan atribut-atributnya. Nah, di sini uniknya untuk SQL Log itu dapat kita menginput datanya secara langsung dengan menggunakan tool tabel data. Nah, ini dia ya. Ini adalah tool tabel data. Tool ini bisa digunakan untuk melakukan update, delete, dan insert data ke database tanpa kita harus menggunakan query insert, query update, maupun query delete. Nah, yang pertama kita akan mengisi data untuk admin. Ya, contohnya kita mengisi data ya, pilih tabel admin, kemudian klik maunya ya, isi datanya, misalkan admin, sandinya itu 23, yang namanya star video. Oke, star video, saldonya 0, tabungannya 0. Nah, jika masih ada tanda bintang atau tanda merah di sini, berarti belum tersimpan atau terkirim ke MySQL. Nah, untuk menyimpannya, kita bisa klik di bawah ya. Ya, otomatis sudah terkirim ke database. Coba ke MySQL ya, ke server. Ya, kita lihat yang lain-lain masih kosong ya, cuma admin aja sudah berisi.
Oke, jadi di sini ada sedikit kelemahannya mungkin ya untuk SQL Log. Jadi sandinya nggak mungkin sandinya 1, 2, 3 ya. Biasanya sandinya itu di-generate menggunakan enkripsi yang sudah disediakan. Jadi saya contohkan di sini yaitu menggunakan enkripsi MD5 ya. Nah, untuk enkripsi MD5 tidak bisa langsung menggunakan tool di sini. Jadi kita harus menggunakan query-nya ya. Jadi kita juga bisa menggunakan query di sini. Kita ubah update tabel adminnya, kita set sandinya MD5 dengan teks 1, 2, 3. Nah, dimana username yang kita rubah itu adalah admin. Oke, kemudian untuk menjalankan perintah ini bisa menggunakan F9 atau klik kanan execute, kemudian execute current query. Coba kita klik ya. Nah, nanti akan ada satu message menyatakan bahwa satu row berhasil. Coba kita lihat tabel datanya. Kok masih dia? Ya, karena belum di refresh. Kita refresh dulu. Nah, ini enkripsi MD5 hasilnya ya, jika kita inputkan 1, 2, 3. Oke, jika itu sudah, sekarang baru kita akan membuat trigger. Trigger yang akan kita buat itu ada 3 ya. Di saat tambah, di saat ubah, dan di saat menghapus. Oke, di sini letak triggernya. Jadi untuk membuat trigger, klik kanan, create trigger. Nah, kita diminta untuk memasukkan nama trigger yang akan kita buat. Yang pertama kita buat trigger tambah. Kemudian klik create. Oke, di sini nanti akan dibuatkan langsung beberapa query ya, tinggal kita edit saja. Harian tambah berarti harian itu adalah nama database-nya, sedangkan tambah itu adalah nama triggernya. Trigger ini akan berfungsi kapan dia? Ya, jadi saat kita melakukan tambah pada tabel keuangan, maka akan terjadi perubahan saldo pada tabel admin. Itu yang akan dilakukan ya. Berarti kita rubah di sini after ya, setelah itu after insert. Jadi kita edit jadi setelah insert. Ya, di mana dia? Pada tabel apa? Pada tabel setelah insert di tabel keuangan. Yang dilakukan apa? Yaitu update tabel admin, set saldo sama dengan saldo ditambah new masuk ya. Jadi misalnya tambah new masuk dikurangi new keluar. Jadi karena ada masuk dan keluar, jika nanti dimasuk bernilai berisi nilai, berarti keluarnya tidak, berarti hanya ditambah saja ya. Jika nanti keluarnya yang ada nilai sedangkan masuknya tidak ada, berarti hanya dikurangi saja. Jika sudah, baru kita klik kanan execute, kemudian execute our query. Di sini nanti akan muncul message seperti berikut, dan di trigger sudah ada satu buah trigger dengan nama tambah. Kemudian kita coba melakukan transaksi pada tabel keuangan. Klik tabel data. Kemudian untuk kodenya nggak bisa kita isi karena otomatis di-generate. Tanggalnya kita kosongin aja. Masuknya kita isi 100.000. Untuk keluarnya
kita isi 0. Kemudian keterangannya gaji, jenisnya misalkan jenis pertama ya. Nah, kita klik di bawahnya ya. Kita lihat sekarang tabel admin, otomatis saldonya yang awalnya 0 akan terisi sebesar 100.000. Nah, kita akan coba sekarang di keuangan kembali. Kita coba sekarang yang keluar ya. Keluar misalnya 30.000. Kemudian untuk keterangannya misalnya kita gunakan untuk makan dan jenisnya J002. Nah, kita klik di bawahnya. Jadi datanya sudah masuk. Kita lihat tabel admin saldonya akan berubah menjadi 70.000. Itu berasal dari pemasukan sebesar 100.000 dikurangi keluar sebesar 30.000. Jadi total saldo yang kita miliki adalah 70.000. Nah, itu baru kita gunakan trigger tambah. Sekarang kita gunakan trigger untuk mengupdate. Jika misalnya terjadi perubahan anggaplah 30.000 ini menjadi 20.000, otomatis nanti saldo di admin akan berubah menjadi 80.000. Nah, caranya kita sama seperti tadi, klik trigger, kemudian klik trigger dan ketik ubah. Nah, kita edit. Kemudian kita hilangkan insert dan kita hilangkan delete. Untuk tabelnya masih sama, yang kita ubah itu adalah tabel keuangan. Ya, yang dilakukan sama seperti tadi, update tabel admin, set saldo sama dengan saldo. Jika misalkan perubahan dimasuk, berarti awalnya kita kurangi dulu yang lama, data yang lama ya, kemudian ditambah dengan data yang baru. Nah, kalau keluar berarti kita tambah dulu data lama untuk keluarnya jika transaksinya atau perubahannya di keluar, kemudian baru dikurangi kembali dengan keluar yang baru. Ya, seperti ini query untuk melakukan perubahan terhadap saldo di tabel admin jika terjadi perubahan pada tabel keuangannya. Nah, kita kembali eksekusi query, execute query-nya, kemudian kita pilih execute all query. Oke, sudah ada 2. Kita uji coba pada tabel keuangan kembali. Nah, kita akan rubah ini menjadi 20.000. Nah, kita klik di bawah, otomatis tabel admin akan berubah menjadi 80.000 saldonya ya. Nah, selanjutnya kita rubah masuknya, kita jadikan 200.000. Jadi total saldo yang akan dimiliki oleh admin itu adalah 180.000 ya. Berarti triggernya sudah berfungsi dengan baik. Berikutnya kita membuat untuk delete, untuk menghapus ya. Kita kembali ke trigger, kemudian kita isi hapus. Nah, sama di sini kita gunakan itu adalah after setelah di delete nya. Dimana dia di tabel apa? Yaitu tabel keuangan.
Untuk proses SQL-nya sama, kita menggunakan update juga. Di sini akan terjadi proses pengurangan jika kita menghapus untuk masuk ya. Kemudian untuk keluarnya kita tambah. Oke, jika sudah terisi, kemudian kita execute, kemudian execute all queries-nya. Otomatis di sini akan terdapat satu tag lagi. Berikutnya kita lihat tabel keuangannya. Kita hapus yang nomor 2 ya, kode yang kedua yaitu keluar 20.000. Jika ini kita hapus, tentunya saldo akan mengalami penambahan ya, atau sama dengan 200.000. Caranya, klik checkbox yang ada di sini, kemudian pilih delete selected record, kemudian yes. Kita lihat di tabel admin otomatis akan berubah menjadi 200.000. Bila coba kita hapus semuanya, tentunya akan berubah menjadi 0. Ya, jadi trigger yang saya buat tambah, ubah, hapus yang akan mempengaruhi tabel admin melalui transaksi atau proses yang dilakukan oleh tabel keuangan sudah berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu untuk membuat sebuah aplikasi tentunya yang menggunakan MySQL. Selamat mencoba. Terima kasih.